Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wahyu Purnama, juga Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Irman Suryan Syah Nurdin, serta Bapak Ibu Pegawai Bank Indonesia Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang dimuliakan oleh Allah. Kita ketemu lagi hari ini dalam acara Cinta Quran Cikur, program Bank Indonesia Religi, yang kita akan bahas tema hari ini. Judulnya adalah hukum give and get. Apa itu hukum give and get? Ya, dan dengan value mana hukum give and get ini berhubungan? Saya akan mulai dengan sebuah social eksperimen. Saya mengajak Bapak Ibu semua melakukan sebuah social eksperimen. Sempatkan waktu nanti, ya, entah pulang kantor atau pagi saat berangkat kantor, ya, pergilah ke jalan raya menggunakan sepeda motor, ya, jangan lupa pakai helm, sampai kemudian berhenti di lampu merah yang pertama. Di lampu merah pertama berhentilah, kemudian tunggu sampai kiri kanan ada pengendara sepeda motor yang lain ikut berhenti. Setelah dilihat cukup banyak, lakukan eksperimen ini. Buka kaca helm Bapak Ibu, tengok orang sebelah kanan, dan minta mereka tersenyum. Pak, oi, senyum. Yang sebelah sana juga ya, senyum. Lakukan itu kepada orang sebelah kiri dan kanan. Oke? Berani? Kira-kira orang-orang di sekitar kita akan senyum tidak? Betul, jangankan senyum, marah malah mungkin iya, ya. Kita minta senyum, nggak akan dikasih senyum. Nggak apa-apa, namanya eksperimen sosial. Lanjutkan perjalanan sampai ketemu lampu merah kedua. Di lampu merah kedua berhenti dan tunggu sampai kiri kanan banyak pengendara sepeda motor. Begitu sudah cukup banyak, sekarang ganti caranya, ya. Buka kaca helm, tengok kiri kanan, dan jangan minta mereka senyum, tapi Anda yang senyum duluan kepada mereka, ya. Tengok kanan, senyumi setiap orang. Tengok kiri, senyumi setiap orang. Kira-kira orang senyum nggak dengan kita? Betul, orang akan senyum meskipun tidak kenal, bahkan bingung, ini siapa kok senyum-senyum sendirian, tapi mereka akan senyum, ya. Ternyata waktu kita meminta senyum nggak dikasih, tapi waktu kita ngasih senyum, mereka membalas dengan senyuman. Itulah yang namanya hukum give and get. Hukum give and get berbunyi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, cara terbaik bukan dengan meminta, tapi dengan memberi. Kita minta senyum, orang nggak ngasih. Kita beri senyum, orang kasih senyum. Itulah hukum give and get. Hukum give and get ini berlaku bukan hanya dalam senyuman, tapi inilah hukum sunnatullah yang berlaku di setiap sisi kehidupan. Kita ambil contoh. Waktu kita kerja, pertama kali kita kerja, ya, hari pertama kerja, apakah hari pertama kita dapat gaji dulu untuk sebulan ke depan, atau kerja dulu sebulan baru dapat gaji? Di mana-mana pasti kerja dulu, give dulu, berikan dulu hasil kerja, berikan dulu kinerja, baru di akhir kita dapat gaji. Give dulu baru get, bukan get dulu baru give. Jadi ternyata dunia ini berisi hukum give and get, bukan get and give. Nah, inilah yang akan kita bedah, bagaimana menjadikan hukum give and get ini kita terapkan sebagai cara kita dalam menyikapi semua masalah dalam kehidupan, termasuk dalam soal kinerja yang
kita berikan kepada atasan, kepada perusahaan, kepada Bank Indonesia di mana kita bekerja di dalamnya. Baik, Bapak dan Ibu, karyawan Bank Indonesia, perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Allah membangun sistem dalam hukum sebab akibat ini berdasarkan hukum give and get. Maka dikatakan bahwa dunia ini adalah tempat menanam. Kapan menuainya? Nanti di akhirat. Jadi kita ini menanam di dunia, give dulu, berikan dulu, give dulu kepada Allah, give dulu kepada manusia. Nanti getnya kapan? Getnya nanti di akhirat. Ya, maka kita memahami. Sebagai contoh misalnya, sebaik-baik manusia dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa? Kalau di dunia kita menjadi orang yang banyak give, memberikan manfaat kepada orang lain, kita akan menjadi orang yang terbaik dan punya kedudukan mulia di akhirat nanti. Rasul juga mengatakan, aku dan penyantun anak yatim seperti dua jari ini di surga, dekat sekali. Jadi kalau di dunia kita give kepada anak yatim, maka di akhirat kita akan mendapatkan kedudukan mulia dekat dengan Rasulullah di surga. Ini hukum give and get. Ya, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Give dulu di dunia, getnya di akhirat, di pada mahsyar. Ya. Jadi hukum Allah ini Allah menciptakan hukum ini dengan kaidah give and get. Maka begitulah seharusnya kita menyikapi semua masalah-masalah pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan kita harus melakukan give dulu. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, berikanlah output terbaik, layanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu adalah syarat kita untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, baik kedudukan di dunia maupun kedudukan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang Allah rahmati, mari jadikan kerja-kerja kita dalam melayani masyarakat sebagai sarana kita untuk melakukan aktivitas give, layani dengan baik supaya nanti kita mendapatkan kedudukan mulia. Kerjakan dengan hasil terbaik supaya hasil kita pun terbaik di sisi Allah. Lakukan apa yang kita bisa berikan dengan kualitas yang jauh di atas rata-rata orang lain supaya kita punya kedudukan yang juga di atas rata-rata orang lain. Irhamu ma fil ard yarhamhum man fis sama. Sayangilah mereka-mereka yang ada di dunia, maka Allah yang di langit akan menyayangi kita. Ya. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, di surat At-Talaq ayat ke-7, menarik sekali, ada kalimat yang sangat eksplisit, ya, bunyinya begini: wa man qudira alaihi rizqahu, barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, rezeki lagi sempit, ya, dompet lagi tipis, utang lagi banyak, kita doa, ya Allah tolong tambahkan rezeki, ya. Wa man qudira alaihi rizqahu, apa yang Allah minta? Falyunfik bima atahullah. Kalau kamu ingin rezekinya nambah, kata Allah, falyunfik, berinfaklah. Kita rezeki lagi sedikit, disuruh berinfak. Berinfaklah dengan apa yang Allah kasih di tanganmu. Nanti kalau kita sudah lakukan give, ya ingat give dulu. Kata Allah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kesulitanmu dengan kemudahan. Setelah kita melakukan give, bahkan dalam kondisi kita sedang terbatas, kita give, maka Allah akan gantikan kesulitan kita dengan kemudahan. Lagi-lagi Allah mengatakan hukumnya adalah give dulu, baru get. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, pintalah Allah dengan melakukan give. Layanilah orang-orang,
layanilah masyarakat dengan layanan terbaik kita, supaya kita bisa mendapatkan layanan terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah rahmati, di dalam nilai-nilai Bank Indonesia ada nilai tentang service excellent. Bagaimana kita melayani customer kita dengan layanan yang terbaik, ya. Perlu diingat bahwa customer itu ada dua, ada internal customer, ada external customer. Internal customer adalah karyawan BI juga yang pekerjaannya menunggu pekerjaan kita, yang hasil pekerjaan kita akan menjadi input dari pekerjaannya. Itu internal customer. Ada juga external customer, masyarakat, pihak luar Bank Indonesia yang menggunakan jasa kita. Nah, salah satu hal yang menarik dalam Islam, ya, alasan terbaik menerapkan service excellent bukan sekedar menjalankan SOP, bukan sekedar mengerjakan tugas, bukan sekedar memenuhi SLA, Service Level Agreement, tapi Islam mengajarkan jauh lebih dalam dari itu, bahwa layanan terbaik, service excellent, ya, alasan yang paling dalam Islam adalah bahwa ini bagian dari cara kita untuk memberikan gift, dan nanti kita akan mendapatkan get, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah seluruh aktivitas pelayanan kita di dalam pekerjaan, ya, dengan orientasi bahwa kita berikan layanan yang terbaik, kita berikan service excellent, dengan keyakinan bahwa yang kita kerjakan adalah bagian dari ibadah kita, yang kita kerjakan adalah bagian dari cara kita untuk memberikan give and give. Dan kita yakin gate-nya bukan datang dari customer, gate-nya bukan datang dari atasan, gate-nya bukan datang dari HRD, gate-nya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita kejar adalah Allah, maka manusia akan ngikut. Tapi kalau kita kejar adalah balasan manusia, belum tentu Allah akan ngikut. Terminal akan kita kejar, maka halte akan kita ikut. Itu yang kita sudah pelajari di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka kita hari ini, ya, mendapatkan satu insight baru, bagaimana Islam dengan sangat luar biasa menjelaskan aspek-aspek kehidupan pekerjaan kita dengan cara yang sangat indah. Semuanya dibungkus dalam kerangka give and get, dibungkus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita punya waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu semuanya, ya, di channel YouTube untuk kajian pertama dan kedua, ya. Kita mulai dengan cikur yang pertama dari Pak Arif. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi pribadi seseorang yang berorientasi duniawi sehingga menghalalkan segala cara sampai menyakiti temannya sendiri? Terima kasih. Oke. Nah, memang kita di dunia ini akan ketemu dengan berbagai macam tipe orang. Kita nggak mungkin hanya ketemu orang-orang baik terus, gitu ya. Nah, Islam mengajarkan seandainya kita, ya, ketika ada teman kita, saudara kita, ya, yang melakukan kesalahan, maka bukan hanya kita boleh untuk menasehati, untuk menegur, bahkan orang yang melakukan kesalahan itu punya hak untuk dinasehati, ya. Hak seorang muslim dari muslim yang lain salah satunya adalah diperbaiki, ditegur ketika melakukan kezaliman atau kesalahan. Maka kita perlu tetap untuk mengingatkan teman kita tersebut. Nah, sekarang PR adalah bagaimana caranya, ya. Tentu Islam mengajarkan dengan cara-cara yang baik, ya, dengan ahsan,
Ada beberapa kaidah yang kita bisa jadikan sebagai acuan dalam ihsan. Yang pertama, kalau kita menegur, ya, kalau kita memuji, boleh kita memuji di depan orang lain. Tapi kalau kita menegur, jangan menegur orang di depan orang yang lain. Kenapa? Itu akan menjatuhkan harga dirinya. Jadi tegurlah empat mata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tentu mengetahui, ya, ketika kita menegur, kita perlu mengetahui kondisi orang yang akan kita tegur. Sebaiknya sampaikanlah pada saat yang tepat. Moodnya lagi bagus, ya. Jangan orang lagi marah, lagi emosi, kita langsung tegur. Biasanya reaksinya pasti negatif. Jadi pilihlah timing yang dia sedang dalam kondisi emosi yang positif. Kalau kita sahabatnya, kita temannya, kita tahu kan, oh ini kalau hari kayak gini orang dia lagi bagus nih. Nah, saat itulah yang tepat untuk menyampaikan. Yang ketiga, sampaikanlah lewat orang yang paling dia hormati, yang dia ihtiram, dia segani, ya. Kalau kita cukup dekat dan dia akan mendengarkan kita, sampaikan. Kalau tidak, kita bisa menitipkan pesan untuk menegur ini kepada orang lain yang dia hormati. Itu beberapa kaidah-kaidah yang kita bisa gunakan. Tapi pada hakikatnya, teguran adalah hak yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia melakukan kesalahan. Gitu ya, Pak Arif. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Dadan. Pak Dadan Priyoko. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Kesimpulannya untuk menentukan path hidup yang harus kita ambil mulai dari tujuan ditarik proses ke belakang. Betul ya? Ya Pak Dadan, betul sekali. Jadi kalau kita ingin membuat peta masa depan kita, peta hidup kita, mulailah dari ujung, dari cita-cita. Mulailah dari terminal. Ya, kemana kita? Kita ingin masuk surga dengan pintu apa? Kita akan ke surga dengan ibadah model apa? Dari situ tariklah ke belakang. Kontribusi apa yang kita akan berikan kepada umat ini sebagai pintu kita masuk ke surga? Dari situ tarik ke belakang. Oke, baik. Itu dua pertanyaan untuk Cikur edisi yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke Cikur edisi yang kedua. Ada banyak sekali pertanyaan ini, ada 5 pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah dari Pak Rizwan Rasul. Pak Ustadz yang kami hormati, mohon izin bertanya, bagaimanakah definisi dan tips untuk berpikir positif dalam ajaran Islam? Ini pertanyaan bagus sekali. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berpikir positif. Bagi seorang muslim, ya, Rasulullah sudah mengatakan dalam sebuah hadisnya, semua urusan ini bagi orang beriman itu positif semua, ya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat keburukan, dia bersabar. Jadi buat kita, bagi seorang muslim, buat kita orang yang beriman, tidak ada hal negatif di dunia ini, karena semuanya pasti positif, ya. Berpikir positif bisa dilakukan dengan beberapa tips, beberapa cara. Yang pertama, ya, yakinlah bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita adalah baik untuk kita. Kalau Allah jadikan hal yang baik, hari ini kita mendapatkan hal baik, ya, maka yakinlah ini yang terbaik. Lu gampang ya. Yang susah adalah gimana kalau kita hari dapat musibah? Allah itu sudah mengajarkan, ya, lewat Rasulnya yang mulia. Musibah yang menimpa seseorang adalah sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi zaman dulu sahabat-sahabat itu kalau lagi sakit itu nggak sedih, senang. Ya Allah, hari ini aku sakit, hari ini aku sedang digugurkan dosa-dosaku. Ya, maka ada sebagian sahabat-sahabat yang menunggu kapan lagi sakit, karena sakit itu adalah pengguguran dosa secara gratis. Luar biasa, Islam sampai mengajarkan begitu. Ya, yang kedua, ya, jadi selain kita melihat bahwa semua takdir Allah adalah positif, ya, yang kedua, kita yakin bahwa Allah itu maha adil. Contoh, kita ditipu, ya, dibohongi oleh teman kita. Nah, kita pasti sakit hati dong.
Ya, tetapi orang-orang beriman jangan terlalu larut dalam sakit hatinya. Kenapa? Allah itu maha adil. Kalau hari ini kita kemudian mendapatkan hal negatif karena ditipu, dibohongi oleh teman kita, yakinlah bahwa kebohongan itu akan berbalik kepada pelakunya. Dosa itu akan merugikan pelakunya, dan kita tidak ada dosa sama sekali, tidak ada kerugian sama sekali. Ya, kita akan Allah ganti dengan kebaikan yang lebih baik daripada keburukan yang kita terima. Bisa jadi Allah jadikan ganti dengan yang lebih baik, bisa jadi Allah jadikan sebagai penggugur dosa, bisa jadi Allah jadikan sebagai peningkat iman kita. Ya, maka tidak ada hal negatif yang menimpa seorang muslim. Maka dengan cara begitu, ya, kita itu nggak gampang stres, kita nggak gampang pusing. Kenapa? Karena begitulah cara berpikir seorang mukmin, orang-orang beriman. Ya, nah itulah dua hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk berpikir positif. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Wahyudi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar pekerjaan dipastikan halal dan thayyib? Oke, pekerjaan halal, pekerjaan thayyib. Apa itu pekerjaan halal? Apa itu pekerjaan thayyib? Pekerjaan halal adalah dia tidak melanggar secara syariah. Ya, dalam konteks pekerjaan halal, yang pertama, cara mendapatkannya tidak boleh dengan melakukan dosa, melakukan keburukan. Misalnya, kita daftar ke perusahaan, diterima, tapi dengan cara kita ngasih uang, ya, supaya diterima. Nah, maka cara kita mendapatkan dengan cara yang buruk seperti itu, melakukan dosa, pekerjaan kita pun tidak menjadi halal. Maka jangan pernah melakukan perbuatan yang membuat kemudian pekerjaan kita menjadi tidak halal. Ya, yang kedua, proses masuknya sudah betul, ya, sudah jujur, sudah baik, dan kita masuk benar-benar diterima bukan karena koneksi, bukan karena kita nyogok, bukan karena yang lain, karena memang kualitas kita bagus. Nah, yang kedua yang harus kita jaga adalah proses bekerjanya. Jangan melakukan satu perbuatan dosa atas jabatan yang sudah kita terima. Ya, penyalahgunakan jabatan, kemudian penyalahgunaan wewenang, ya, atau tidak amanah, harusnya kita kerjakan yang kita kerjakan, harusnya selesai hari itu kita tunda sampai besok dan besok lagi, ya, sehingga kita melakukan hal yang merugikan orang lain, apalagi kita sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Seharusnya kita memberikan layanan ini dalam waktu 1 hari, kemudian karena kita tidak profesional, baru selesai 3 hari, maka 2 hari itu 2 hari yang dosa. Ya, karena itu hak yang kemudian ditahan oleh kita. Maka jangan lakukan hal-hal yang membuat kemudian pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang dosa. Fokuslah dengan output, layani sebaik mungkin, aculah semua SOP, aturan main yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Begitu Pak Wahyudi. Yang ketiga, dari Pak Surizal. Menarik sekali pencerahannya Pak Ustadz. Sebagaimana kita ketahui, iman seorang itu adalah kontrol dari sumber kehidupan yang terbaik. Untuk bisa iman kita ini subur, bagaimana caranya untuk mempertahankan? Mohon penjelasannya. Baik, Pak Surizal, iman itu ada 3 macam. Ada imannya malaikat. Iman malaikat la yazidu wa la yankus. Tidak pernah naik, nggak pernah turun. Sejak diciptakan itu terus. Imannya konstan. Ya, ada imannya para rasul, yazidu wala yankus, naik terus, nggak pernah turun. Ada iman yang kita rata-rata nih, yazidu wa yankus, bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana supaya iman kita bisa naik? Ya, atau bagaimana pada saat iman kita turun, cara naikinnya bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalulah mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, kalau kita duit lagi kempes, ya, rezeki kok seret gitu, ingat-ingat nikmat. Ya Allah, memang saya uang lagi sedikit, tapi saya itu sehat. Teman saya
yang duitnya banyak hari 2 minggu di karantina, ya, karena COVID nggak bisa ngapa-ngapain. Selalulah ingat nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Selalulah bersyukur. Yang kedua, iman itu berbanding lurus dengan amal soleh. Maka kata iman dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihah. Ya, maka cara kita supaya imannya naik adalah naikkan amal soleh. Ya, surga itu punya pintu-pintunya. Setiap pintu butuh amal-amal soleh unggulan. Ada pintu Royan yang masuk ke sana orang-orang yang rajin puasa. Ada pintu sodakoh, tidak masuk ke sana kecuali orang-orang rajin sodakoh. Jadi kita perlu amal-amal unggulan. Maka supaya iman kita terus terjaga, ya, kita harus punya amal-amal unggulan yang kita lakukan rutin setiap hari. Ya, apakah sholat qiyamul lail tiap malam, apakah sedekah setiap hari, baca Quran, amal-amal unggulan. Nah, dari sekian amal yang kita coba, carilah amal yang efek itu paling kita berasa. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang berasa khusyuk kalau baca Quran. Ada orang berasa khusyuk kalau dia ketemu orang duafa. Ada orang merasa hatinya itu tersentuh kalau dia sedang puasa. Nah, carilah amal unggulan yang paling membekas ketika kita lakukan. Ya. Nah, itu 2 hal yang kita bisa lakukan untuk Pak Surizal. Oke, kita lanjut dari Bu Ike Sri Utami. Tema kajian ini sangat bagus, Ustadz. Saya ingin bertanya, Ustadz. Terkadang ada masa-masa kegiatan di kantor sangat padat dan susah kita meluangkan waktu untuk menunaikan sholat duha. Mohon pencerahannya, Ustadz, agar saya bisa istiqomah menunaikan ibadah meskipun sibuk. Nah, Bu Ike luar biasa ini, ya, sedang mendawamkan, merutinkan ibadah sunnah. Ini cocok dengan tadi pertanyaan yang sebelumnya, ya. Nah, bagaimana supaya kita punya waktu untuk ibadah? Sholat duha misalnya. Sholat duha waktunya itu sebenarnya panjang, ya. Dari matahari sudah naik, ya, tinggi, ya, sampai kemudian sebelum waktu zuhur. Jadi waktunya panjang. Jadi kalau di Jakarta misalnya itu jam 7 itu sudah bisa sholat duha. Itu artinya apa? Kalau kita sampai di kantor, jam kerja kantor kita jam 8, kita bisa melakukan sholat duha sebelum kita bekerja. Datanglah lebih awal, absen lebih pagi, langsung sholat duha sebelum kita disibukkan oleh pekerjaan. Ya, misal kalau kita jam kerja jam 8, setengah 8 sudah sampai, sholat duha dulu. Ada waktu setengah jam, selesai, kemudian baru kita mulai bekerja. Sehingga tidak akan terganggu oleh pekerjaan. Karena kalau sholat jam 10, jam 11, belum tentu kita sempat. Ya, nah, berlaku untuk semua ibadah-ibadah yang lain. Saya pengen bisa baca Quran tiap hari, gimana caranya ya? Carilah waktu yang kita pasti bisa kerjain. Ya, contoh, habis subuh saya udah repot masak segala macam. Oke, malam sebelum tidur sempatan 1 halam kan. Tiap orang beda-beda. Jadi kita harus punya strategi. Ibadah itu perlu strategi. Ya, demikian Ibu Ike. Pertanyaan terakhir dari Bapak Abdul Haris. Ustadz, ada pendapat baru kalau work-life balance sulit diterapkan. Bisa jadi karena waktu kita sebagian besar untuk aspek work-nya, pekerjaannya. Maka terapkan work-life harmony. Artinya mengharmonisasikan 5 aspek tersebut. Contoh sederhana, berangkat kerja, jalan kaki, atau bersepeda sekalian olahraga. Di sela-sela waktu kerja bisa menjaga hubungan sosial dengan komunikasi virtual dengan keluarga. Dan kerja diniatkan ibadah. Mohon pendapat Ustadz mengenai pandangan tersebut. Terima kasih. Wah, luar biasa nih pertanyaan Pak Abdul Haris, ya. Jadi kajian work and life balance itu sudah melalui 3 generasi. Generasi pertama adalah generasi yang tadi Pak Haris sebutkan, ya, yang orientasinya waktu. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk keluarga. Ini generasi pertama. Ya, generasi pertama ini, ya, kemudian berkembang, muncullah kemudian generasi kedua, pendapat kedua yang lebih advance, yang disebut dengan harmoni tadi.
Jadi hidup itu bukan sekedar keluarga dan kantor, nggak bisa dipisah-pisah begitu juga. Yang penting masing-masing kelima hal itu bisa ditunaikan haknya, ya, bisa disampaikan, bisa jadi dilakukan. Secara waktu mungkin berbeda antara waktu untuk olahraga dengan waktu untuk kerja, tapi masing-masing proporsinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bisa dilakukan bersama-sama. Seperti tadi, berangkat kantor sekalian olahraga naik sepeda. Ya, pulang kantor kita bisa sambil melakukan yang lain. Jadi bisa, itu generasi kedua. Nah, sekarang ada generasi ketiga. Apa itu generasi ketiga? Kelima hal yang kita bahas ya di kajian kedua, ada finance, ada family, ada faith, ada friend, ada faith, ya. 4 hal ya, finance, faith, family, dan friend. 4 hal ini orientasinya, niatnya harus sampai kepada faith atau Allah. Jadi Allah itu menjadi tujuannya. Yang 4 yang lain adalah sarana. Nah, itu yang tadi Pak Abdul Haris sebutkan. Kita kerja, niatkan untuk Allah, niatkan untuk ibadah. Kita olahraga, niatkan untuk ibadah karena menjaga amanah berupa kesehatan. Kita silaturahim dengan teman, dengan tetangga, niatkan untuk ibadah. Ya, kita dengan keluarga niatkan untuk ibadah. Itu yang namanya generasi ketiga dalam work and life balance. Semuanya orientasinya adalah untuk Allah, untuk faith, untuk agama. Demikian ya Pak Abdul Haris, semoga menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah 5 pertanyaan untuk cikur yang kedua. Semoga jawaban ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.